Cek tahu. Ibunya belum datang. Halo, tes.
Dimulai kapan ini guys? Cek cek. Cek. Mungkin ibunya lagi di jalan, soalnya tadi habis offline sih, Mas. Oh, 8:30 offline ya? Iya, jadi ditunggu aja dulu. Lagi sholat dulu kayaknya. Oh, oke oke. Nanti biar cepet, gak usah pada nanya ya. Gas. Biar gak lama. Siap Mas Lenovo. Tingkat Mantap. padat aja. Yang nanya nanti saya denda. Mas Nur, singkat padat jelas saja gitu biar cepet. Lah itu. Nunggu punyainya ini. Pemanasan dulu. Udah habis satu piring ini tadi. Udah panas.
Selamat malam Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf, saya masih di jalan dari kampus ini sebentar lagi sampai ke rumah. Kita mulai aja nggak apa-apa ya. Nanti silahkan yang ya Muhammad Nur Wahid ya. Iya Bu. Ya, baik. Silahkan saya berikan kesempatan kepada Muhammad Nur Wahid untuk memulai diskusi kita pada hari ini mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan ya. Silahkan. Mohon maaf ya, saya off kamera dulu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nur Wahid, mewakili dari kelompok 3 yang anggotanya cuma 2, saya dan Angger Trapsilo dari SI. Di sini kelompok kami dapat tugas untuk menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja. Di sini ada sebuah gambar bangunan yang merupakan apa ya istilahnya itu yang bisa menggambarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Di mana iman itu sebagai pondasi, Islam itu sebagai tembok dari bangunan tersebut, kemudian ihsan itu bisa menjadi atap dan ornamen atau ornamen lainnya. Kemudian apa sih itu iman? Iman dapat diartikan sebagai keyakinan dalam hati, diucapkan di lisan, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan. Iman juga merupakan amal batiniah, wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah. Iman juga dapat mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan, mengantarkan pada titik penyandaran diri sebagai hamba Allah dan tunduk pada kekuasaan Allah. Rukun iman meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Menurut pandangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Khodul Khaid Hakikat, iman adalah seseorang hendaknya membenarkan dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Imam Nawawi dalam Bahzatul Wasail, keimanan secara terminologi adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir yang baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari salah satu dari hal tersebut itu dapat dihukumi kufur. Dalam pandangan Syekh Nawawi pula, seperti dikutip dalam karyanya Qaimut Tughyan, iman itu memiliki 77 cabang. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, iman memiliki lebih dari 77 cabang. Cabang paling utama adalah la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan bahaya di jalan. Hadis riwayat Bukhari. Bagi Syekh Imam Nawawi pula dalam Syarah Khodul Khaid ada 2 kondisi di mana keimanan tidak diakui. Yang pertama, ketika seseorang mengucapkan, aku beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir yang baik maupun takdir yang buruk, pada saat masih kecil dan belum sepenuhnya dipahami atau belum balik. Kemudian yang kedua, keimanan seseorang pada saat sakaratul maut. Alasannya karena ia tidak dapat melaksanakan perintah syariat di mana ia masih memiliki waktu luang. Pada saat sakaratul maut, seseorang sudah dapat melihat tempat kembalinya
surga bagi orang yang beriman dan neraka bagi orang yang kafir. Jadi sangat logis kalau keimanan tidak diterima. Nabi SAW bersabda, seperti dikutip Syekh Imam Nawawi dalam Syarah Qatul Qais, sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai ia melihat tempat kembalinya di surga atau di neraka. Dalam hadis Imam Turmuzi, Nabi SAW bersabda, tobat seorang mukmin akan diterima sepanjang ruhnya belum sampai tenggorokan. Spektrum makna iman dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Iman membuat seseorang berada dalam kebenaran. Untuk lafalnya nanti saya bacakan deh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kemudian innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berikut adalah hadis tentang iman yang berkaitan juga dengan Islam dan juga ihsan. Langsung saya bacakan artinya saja. Dari Umar radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami Umar radhiyallahu anhu dan para sahabatnya duduk bersama Rasulullah SAW, lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam dan tidak tampak tanda-tanda bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah SAW. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah. Dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, dan mengerjakan haji apabila ia mampu." Orang itu lantas berkata, "Benar." Kemudian bertanya lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada baik dan buruknya." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku, Umar, menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah lantas berkata, "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Lanjut yang kedua, Islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam bahasa Nabi Muhammad SAW, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan
haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Menurut Syekh Al-Fasani dalam Al-Majalisus Saniyah, perbincangan tentang Islam yang didahului dengan dua kalimat syahadat karena kedua kalimat tersebut menghasilkan keimanan bagi yang mengucapkannya. Alasannya, karena keimanan adalah sendi sekaligus pangkal keislaman. Sampai sini tampak bahwasanya Syekh Al-Fasani mengaitkan Islam dengan iman. Sementara itu, lanjut Syekh Al-Fasani, rukun Islam yang lain seperti mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah, bangun di atas dasar keimanan, kendali sholat yang selama ini disebut sebagai tiang agama, tanpa pondasi keimanan yang kokoh, yang tersebut tidak akan mampu berdiri. Islam secara lebih lengkap, inilah sabda Nabi SAW yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, menunaikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat-ayat Al-Quran dieksplorasi dan dipelajari, maka secara lebih rinci dapat dibangun bahwa makna Islam itu ada dua. Yang pertama, Suaranya patah-patah. ayat 14. Halo, jelas Mas? Agak Oke, saya putus. sebentar Bu. Suaranya patah-patah, udah ke Steamik aja. Coba diulangi lagi dari mulai Islam. Bentar Bu, saya sambungin ke wifi dulu. Ini yang pakai nama Lenovo siapa nih? Nur Wahid. Saya pakai HP sama laptop Bu. Oh, dua. Oh ya, siap. Itu saya udah nyalain hotspot. Baik, Islam. Jelas ya Bu? Islam. Oke. Secara lebih lengkap, inilah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa Ramadan. Bila ayat-ayat Al-Quran dieksplorasi dan dipelajari, maka secara lebih rinci dapat diketahui bahwa makna Islam itu ada 3. Yang pertama, dalam surat Ad-Jin ayat 14, wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itulah yang memilih jalan yang lurus. Kemudian Islam berarti berserah diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wa lahu ajruhu 'inda rabbih
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian dalam surat Al-Ghafir ayat 66, Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi lamma ja'ani min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sungguh aku dilarang menyembah sesembahan yang kamu sembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Penjabaran rukun Islam yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Syahadat adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan dan bahwa tiada Tuhan yang benar disembah selain Allah dan dengan Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat merupakan wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Kemudian puasa, ujian melawan hawa nafsu. Haji sebagai saran perkuat ukhuwah Islamiyah bersama muslim di dunia merupakan amal lahiriah sebagai wujud makna Islam. Kemudian ihsan. Ihsan merupakan bagaimana cara seharusnya beribadah kepada Allah. Rasulullah mengajarkan ketika beribadah kepada Allah seolah-olah ketika beribadah berhadapan secara langsung dengan Allah, melahirkan sikap penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Ihsan merupakan perasaan melahirkan perasaan yang lahir pada jiwa kita, butuh terhadap ibadah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika belum bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah pasti melihat semua perbuatan itu, masuk ibadah kita, melahirkan sikap berusaha maksimal dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika keyakinan rukun iman kokoh tertanam di dalam hati, menjadikan manusia selalu berusaha menjalani hidup sesuai ketentuan Allah. Terciptanya arah kehidupan yang berkualitas, kokoh tertanam sejak anak-anak belajar kitab Hidayatul. Ihsan dalam sendi ketiga dari agama kita, yakni keyakinan, amal perbuatan, dan hikmah atau kebijaksanaan. Kalau agama Islam diibaratkan pohon, maka iman itu adalah akarnya, Islam itu batang dahan dan rantainya, sedangkan ihsan adalah buahnya yang membuat terpesona setiap orang yang melihatnya. Ihsan yang terkuat dalam Nabi Muhammad SAW, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat. Dalam pandangan Syekh Al-Fasani, pengertian ihsan adalah dalam hadis di atas yang dikehendaki Nabi SAW adalah ikhlas atau beribadah murni karena Allah SWT. Atau dengan kata lain, ihsan adalah memperbagus ibadah. Caranya adalah dengan menanggalkan hawa nafsu, yang mana nafsu inilah yang membuat seseorang terhalangi perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini ihsan adalah tingkat ketiga setelah syariat dan thariqat, yakni hakikat. Dalam bahasa yang lebih populer, ihsan dalam perbincangan tasawuf. Namun seseorang yang memanggul laku hidup tasawuf harus memahami syariat lengkap dengan berbagai syarat rukunnya. Syekh Nawawi dalam Bahzatul Wasali mengatakan, barang siapa berpikir tanpa bertasawuf, maka ia telah fasik. Barang siapa bertasawuf tanpa berpikir, maka ia telah zindik.
Barang siapa bertasawuf dan berpikir, maka telah benar dalam beragama. Aslinya ini adalah perkataan Imam Malik yang dikutip Imam Al-Ghazali. Kemudian untuk yang terakhir dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yang mana artinya manusia itu memperhatikan apa yang pernah ia lakukan di dunia, tahu hari esok kelak. Implementasinya yaitu adalah kelompok pertama merupakan manusia yang mengandalkan amal dan ibadahnya, termasuk orang lalai, diliputi cemas karena iman manusia yang selalu naik dan turun, sehingga ibadahnya juga naik turun. Orientasi pada frekuensi amal untuk mengejar hari esok. Dalam surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, nikmat apapun yang ada padamu hakikatnya dari Allah. Bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah lah kamu meminta pertolongan sepenuh hati. Yaitu orang yang mengandalkan anugerah Allah, membebaskan diri dari daya dan upaya, melihat iman ibadah semata-mata tergantung pada kekuasaan Allah, mengembalikan semua perkara kepada Allah, memuji dan bersyukur ketika hajat dan kefakiran ketika susah. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 91, katakanlah Allah yang menurunkannya, kemudian biarkan mereka bermain-main dalam, yaitu orang yang bersandar pada catatan nasib dan putusan azali, pijakan penglihatan aktivitas Allah, tauhid, pasrah, dan sikap diam atas ketetapan takdir Allah, harapan tidak membesar dengan sebab tertentu, rasa cemas juga tidak berkurang dengan sebab tertentu. Bobot harapan dan cemas seimbang, selalu bahagia dan sedih. Seperti sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya jawab, saya persilahkan. Ya, silakan. Ya, kita buka diskusi pada hari ini. Yang kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini masuk semua ya? Hari ini masuk semua? Kalau tidak ada yang menanyakan, mungkin dari saya dulu, Nur Wahid. Ya Bu, silakan Bu. Ya, mengenai makalah yang ketiga ini, judul yang saya berikan itu adalah integrasi iman, Islam, dan ihsan ya. Saya simak dari awal tadi sampai slide terakhir, pemakalah menjelaskan mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa integrasi dari ketiga perkara ini, maksudnya rukun iman ini, Islam, dan ihsan ini? Itu aja sih yang dari saya. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Bisa dijawab dulu silahkan, atau teman-temannya memberikan tanggapan yang lainnya. Ini Baik. SI ya? SI sama semester TI. 5 ya? TI. Iya. Coba dibuka kameranya semuanya. Ini udah agak malam nih, takutnya pada tidur.
Daniel, mana Daniel? Hadir. Nah, ya. Daniel. Kelabian, Bu. Ifham. Arfan Hadir. Dalimonte. Iya, dah. Ya Bu, ya Bu. Apri, Bagas, Kuvita, Anggi, Dede Herman, mana nih TI? Eka Sardani. Silakan Eka Sardani dibuka kameranya, dilihatkan. Fahri Kurniasi, Sahal Mahfud. Nah, kan kelihatan nih semuanya nih. Noval Muafal, Liu Purnomo, Saheri di luar ya. Bani Asidik, Abi Amor. Ya, silakan di kameranya. Foni, M. Rashid, Angger. Angger lagi kerja ya, tadi izin. Ya, Ger, silakan. jawab Ger. Lagi kerja tadi, izin sama saya. Silakan Nur Wahid, sambil menunggu dari teman-temannya yang pertanyaan saya tadi. Atau yang lain mau memberikan tanggapan juga, silakan. Yang lain ada yang mau jawab kah? Oh, Eka Sardani. Baik. Dari ya, Fahri, silakan Fahri. Fahri mau bertanya atau memberikan tanggapan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, insya Allah mau ngasih, saya mau bertanya Bu. Ini kan tentang berkaitan dengan iman ya Bu. Ketika kita menemukan sesuatu tuh ya, terus kita ingin membalikannya Bu, tetapi orangnya udah pergi Bu. Nah itu cara mengatasi iman kayak gitu gimana ya Bu? Kadang-kadang tuh iman dari kita tuh senggoyang gitu Bu. Nah itu Bu. Baik. Pertanyaan saya Bu. Iya. Baik, terima kasih Fahri. Ada lagi yang lainnya? Sudah 2 pertanyaan Nur Wahid. Satu lagi, silakan. Ari mau bertanya nggak, Ri? Nih Ari ada nggak nih? Ada Bu, ada Bu. Ada Bu, ada. Ada yang mau ditanyakan nggak, Ri? Belum ada sih Bu. Oh, baik. Ini kuliahnya barengan ya? Kenapa Bu? Barengan. Iya, iya. Biar Daniel nggak pulang Bu, kan kasihan kalau pulang jauh. Daripada dia nggak ikut tuh, mending saya ikut saya gitu. Iya Bu, bener Bu. Kurnias. Iya. Iya, makasih Ri. Yang lainnya silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Nur Wahid bagaimana, mau jawab dulu belum? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, saya Dede Herman mau memberikan sedikit tanggapan mengenai tadi untuk mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan ya Bu ya. Ya, Jadi siap. untuk yang saya pernah baca, caranya yaitu dengan menjadikan fondasi dari iman, fondasi keimanan itu dijadikan fondasi dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kegiatan hidup kita, sehingga segala perbuatan kita itu
akan berdasarkan dari rukun iman gitu Ibu ya. 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir. Jadi untuk mencapai manusia menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna itu sih yang pernah saya baca Bu. Ada lagi? Ya, terima kasih Dede Herman. Ini berarti yang semester 5 ya? Iya Bu, sama-sama. Dari Pemakala sendiri, mana Nur Wahid? Ya, seperti yang tadi Bu di slide itu kan iman, Islam, dan ihsan itu sebagaimana sebuah bangunan, yang mana iman itu sebagai fondasi, kemudian Islam itu sebagai tembok, kemudian ihsan itu sebagai atapnya. Yang mana iman itu merupakan fondasi. Jadi setiap perbuatan baik itu Islam maupun ihsan itu pastinya akan didasari dengan keyakinan. Baik keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan kita, kemudian mengakui bahwasanya malaikat-malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, para utusannya, hari yang akhir, kemudian qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam itu sebagai tembok, itu sebagaimana perbuatan seperti rukun Islam itu yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, kemudian Nabi Muhammad sebagai utusannya, kemudian menunaikan sholat, membayarkan zakat, berpuasa, kemudian berhaji, kemudian ihsan sebagai atap yang mana itu menghiasi daripada perbuatan-perbuatan tersebut, baik itu menghiasi dalam perilaku maupun dalam menyempurna. Sebagai gambarannya yaitu sebagaimana sabda Rasulullah tadi, bahwasanya kita itu setiap melakukan sesuatu, kalaupun tidak bisa seperti itu, maka kita hendak meyakini bahwa apa yang kita lakukan setiap saat itu Allah. Seperti itu. Jadi antara iman, Islam, dan ihsan itu saling berkaitan semuanya. Sip, ya. Baik, terima kasih Muhammad Nur Wahid. Untuk pertanyaan yang kedua dari Fahri tadi ada. Silakan mau dijawab langsung. Untuk yang pertanyaannya Mas Fahri tadi bisa diulang? Itu tadi Fahri menanyakan. Silakan Fahri mengulang lagi. Ketika kita menemukan sesuatu barang, nah itu terus orangnya udah pergi. Nah, cara mengatur keimanan kita gitu gimana ya? Karena dari iman kita tuh sering goyang gitu, Bang. Itu Bang yang dari pertanyaan saya, Bang. Kalau nemuin sesuatu kemudian orang yang pemiliknya itu sudah pergi ya? Iya, pemiliknya. Ini coba saya luruskan sedikit. Fahri, bisa dijelaskan mungkin menemukannya di mana gitu? Apakah di masjid ataukah di jalan? Bisa diberikan contoh atau? Lagi tadi sih Bu, saya menemukan uang tuh yang
nggak banyak sih, itu juga saya belum nemu. Nah, saya pas nemunya itu pas orang udah pergi, Bu. Nah, itu Di mana cara itu? mengatur iman kita supaya nggak tergoyang gimana ya, Bu? Iya baik. Maksudnya gitu, Bu, soalnya. Iya silakan ditanggapi dulu, Nur Wahid, Pemakala ditanggapi dulu nanti baru saya berikan penjelasannya. Untuk mengatur iman kita biar nggak goyah. Iya, maksudnya Pak Hari itu dari yang barang yang ditemukannya itu bagaimana caranya agar tidak nanti, paham Kak? Paham pertanyaannya kan? Iya, paham. Nah. Kalau ini saya sendiri ya, Bu. Jadi saya nggak tahu juga saya benar atau salah. Nggak Itu apa-apa, iya. biasanya kalau saya menemukan sesuatu itu pasti saya cari tahu dulu ini miliknya siapa. Kalau semisalnya nggak ketemu juga, ya saya teringat bahwasanya dulu itu kalau kita menemukan sesuatu, kalau sesuatu itu belum umur 1 tahun kayaknya itu hukumnya masih haram. Jadi ya biasanya saya simpan, kalaupun saya nggak kuat, maksudnya kayak misalnya saya nemu barang yang mudah busuk atau apa gitu, ya kalau tidak memungkinkan untuk saya simpan selama 1 tahun, maksudnya disimpan itu bukan disimpan dalam saku ya, maksudnya itu ya kita tetap dalam 1 tahun itu tetap woro-woro ini miliknya siapa, mencari tahu lah ini punyanya siapa. Kalau dalam 1 tahun itu belum ketemu atau memungkinkan barang tersebut tidak sampai 1 tahun itu sudah atau nggak kuat lah keserannya, itu saya kasihkan ke orang lain yang sepertinya itu membutuhkan. Kayak semisalnya tadi kalau uang kan nggak mungkin ya, itu mesti bertahan ya satu, kayak mungkin makanan gitu ya, biasanya saya kasihkan ke orang yang membutuhkan. Cuma saya niatkan, ya Allah, apabila saya ini berdosa ya maafkanlah saya, tapi kalaupun ini memang benar maka biarkanlah ini menjadi pahalanya yang punya makanan ini, seperti itu. Tapi kalau uang biasanya saya woro-woro sih, walaupun nggak sampai 1 tahun, nanti kalaupun hampir 1 tahun biasanya saya masukkan ke itu anak yatim gitu. Iya. Itu dinamainya subhat itu. Biasanya saya kasihkan ke yang Ya, gimana? silakan, ada yang mau nambahkan? Itu kalau nggak salah sih subhat ya, Bu ya. Ya, apanya tuh Daniel? Barang Yang kayak temuan. ya barang temuan itu termasuk subhat sih, Bu. Ya, jadi gini. Saya mau menambahkan sedikit yang dari tadi disampaikan oleh Nur Wahid ya, Pak Hari. Jadi kalau barang temuan itu kan kita menyebutnya dengan lukotah ya. Daniel mungkin paham ya, anak pesantren. Itu barang temuan itu disebut dengan lukotah. Nah, barang temuan itu ada yang berupa barang yang seperti Pak Hari temukan uang, ada juga yang berupa benda-benda seperti misalnya jam tangan, kemudian cincin, buku, atau lain sebagainya yang ditemukan seseorang. Kalau ditemukannya itu di sebuah lembaga atau seperti di masjid, nah maka barang temuan itu harus diberikan ke pengurus DKM setempat gitu, pengurus DKM. Kemudian nanti barang itu kan ada tuh biasanya ada di tempat, kemudian dikumpulkan dan itu diumumkan. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh pemakala, diumumkan siapa ini yang punya gitu. Jadi tetap selama sampai 1 tahun. Selama 1 tahun, kalau nanti barang-barang yang dikumpulkan setelah 1 tahun tidak ada yang mengakui,
kemudian tidak ada juga pemiliknya yang datang, baik itu berupa uang ataupun jam tangan dan lain sebagainya, maka pengurus DKM lah yang mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut, apakah nanti dilelang, dijual, atau lain sebagainya. Nah, kemudian kalau berupa makanan, misalnya ada makanan yang tertinggal. Nah, makanan yang tertinggal itu, ada orang beli makanan yang kemudian makanan itu dianya nggak mungkin juga kan kalau kita ditaruh juga nggak mungkin karena nanti basi dan lain sebagainya. Nah, maka makanan itu boleh kalau makanannya yang sudah dimakan ya lebih baik tidak diteruskan gitu kan. Kalau makanannya yang masih layak kemudian masih baru, dia baru beli kemudian tertinggal, apalagi makanannya baik berupa makanan yang kering, nah itu bisa langsung juga disedekahkan atau diberikan ke orang lain gitu. Itu kalau berupa makanannya. Jadi, nah kalau untuk Fahri sendiri, bagaimana sih Bu? Ya saya paham, pasti memang iman itu yang dimaksud Fahri itu bagaimana dengan keimanan kita, karena manusia itu kan yazid wa yankus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun gitu. Nah kemudian Fahri menemukan uang gitu. Bisa jadi ini juga kan ujian apakah uang itu akan Fahri ambil, kemudian Fahri gunakan untuk kepentingan Fahri sendiri, ataukah kemudian Fahri mencari tahu siapa pemilik uang tersebut, gitu. Nah, kalau tadi Fahri bilang saya baru hari ini Bu menemukan uang, nah, uang itu Fahri cari tahu nih, apakah tadi Fahri misalnya di kampus, ataukah di tempat berjualan, ataukah di tempat bekerja, ataukah di tempat lembaga lain yang Fahri sedang menuntut ilmu atau lain sebagainya. Nah, itu harus dicari tahu menemukannya di mana dan apakah Fahri tahu uang itu kalau tadi Fahri sampaikan orangnya sudah keburu pergi. Apakah Fahri kenal orang tersebut gitu? Kalau memang kenal, maka cari tahu orang tersebut dan kemudian kembalikan. Kalau tidak kenal, maka sebaiknya diberikan ke lembaga yang memang lebih bermanfaat untuk uang itu gitu, dan kita tidak memakainya dan kita tidak menggunakannya, tetap jaga keimanan kita gitu Fahri kalau dari saya. Seperti itu ya. Jadi memang ujian sih buat Fahri. Kembalinya nanti gitu. Dari saya silakan kalau ada yang mau menambahkan ya. Daniel mungkin mau menambahkan? Enggak Bu, udah Bu. Cukup Udah ya. dijelaskan semua sama Ibu tadi. Iya memang seperti itu. Jadi ya subhat masih samar, bukannya uang kita, bukan milik kita. Iya. Silakan yang lainnya. Fahri, gimana Fahri? Alhamdulillah paham Bu. Ya, jadi kalau memang Fahri kenal ya, Fahri tahu, cari tahu orangnya itu, ya kembalikan saja. Biasanya kalau misalnya memang yang kita temukan gitu, oh tuh orangnya baik, kemudian dia berterima kasih, maka dia akan memberikan kepada kita. Nah, itulah yang halal untuk kita. Kalau masih seperti itu, ya tadi seperti Daniel bilang, itu syubhat. Kita belum tahu karena masih samar apakah uang itu halal atau haram untuk kitanya. Ya, baik. Berikutnya. Silakan yang lainnya. Nur Wahid, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Belum ada sih Bu. Iya, ada yang mau disampaikan lagi oleh Nur Wahid? Cukup Bu kayaknya. Cukup malam. ya. Oh, ya. Baik. Kalau memang sudah sebentar. Nanti saya share juga ke grup. Ini mengenai iman, tadi sudah dijelaskan. Kelihatan ya? Screen-nya kelihatan nggak ke kalian? Kelihatan Bu. Baik. Jadi mengenai pengertian iman, itu kan kita percaya atau membenarkan, kemudian meyakini. Nah ini
Berarti kan tadi yang Fahri tanyakan itu Fahri nggak yakin juga gitu kan apa yang ditemukan berkaitan dengan keimanan kita. Nah, kalau kita tidak yakin maka kita cari tahu dan kita kembalikan. Nah, kemudian pengertian iman ini sudah dijelaskan oleh pemakalah tadi, yaitu ketika Rasulullah ditanya mengenai iman oleh malaikat Jibril, maka Rasul menjawab, yaitu kita beriman kepada Allah, para malaikat, kita, para Rasul, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Nah di sini saya menyampaikan sedikit bahwa mengenai beriman kepada Allah itu ada 3 di sini. Yaitu iman kepada Allah, ada yang pertama rububiyahnya Allah. Mohon maaf, Abian bisa di-unmute dulu sebentar. Agak Abian. Ya, baik, terima kasih. Nah, yang pertama, beriman kepada Allah, yaitu iman kepada Allah pertama adalah rububiyahnya Allah. Apa sih rububiyahnya Allah? Yaitu bahwa Allah merupakan Rob, Tuhan, pencipta, penguasa, pendidik, dan pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Nah, kemudian kita beriman kepada Allah, yaitu yang kedua, uluhiyahnya Allah, yaitu bahwa Allah adalah ilah atau sembahan yang hak, sedang segala sembahan selainnya adalah batil. Nah, kemudian yang ketiga, apa iman kepada Allah itu, yaitu asma dan sifatnya, yaitu bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang maha sempurna dan maha luhur. Nah, ini yang kita ketahui bahwa asma atau nama-nama Allah yang maha indah itu ada 99 ya, 100 kurang 1. Yang mana jika kita mengamalkan atau membiasakan untuk menyebutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita dijamin untuk masuk surga gitu. Itu ada di surat Al-Isra ya. Bahwa barang siapa yang membiasakan untuk membaca Asmaul Husna, maka itu dapat nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada beriman kepada malaikat, yaitu wa qalu takhazar rahman walada subhanahu bal ibadum mukramun. Dan mereka berkata, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah telah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, ini kita dianjurkan untuk beriman kepada malaikat. Kemudian ada 10 malaikat yang kita ketahui beserta tugasnya. Kemudian juga beriman kepada kitab, ada 4 kitab yang kita ketahui ya. Yang ditambah lagi 1, jadi yang kita ketahui itu kan ada Taurat kepada Nabi Musa, itu kitab terpenting dari Bani Israel. Kemudian ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pembenar dan pelengkap kitab Taurat. Jadi Injil diturunkan untuk pelengkap, pembenar dan pelengkap kitab Taurat, di mana di kitab Taurat itu ada ajaran-ajaran yang diturunkan atau diperintahkan kepada Bani Israel. Nah, maka Nabi Isa ini diturunkan untuk melengkapinya. Nah, ada Zabur, kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada Suhuf. Suhuf ini adalah lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, itu ada ya di Al-Quran. Nah, disitulah kemudian ada lembaran-lembaran itu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, ajaran-ajarannya, dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, barulah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, sebagai pelengkap, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Jadi Al-Quran inilah sebagai pelengkap di mana ajaran-ajaran sebelumnya yang belum lengkap dilengkapi dan disempurnakan dengan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian iman kepada Rasul, bahwa Rasul ini kita harus yakini Rasul itu sebagai apa? Mubasyir wa munzir, yaitu pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. Nah, kemudian ini bisa nanti kalian cari sendiri ya ayatnya di Al-Quran. Di sini hanya saya sampaikan saja nama-nama suratnya. Beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama adanya hari berbangkit. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 29, ayat 57, surah Yunus ayat 4 dan 34.
kemudian surat Al-Hijr ayat 23, surat An-Nahl ayat 70, surat Al-Isra ayat 51, dan surat Al-Anbiya ayat 104. Nah, kemudian beriman kepada hari akhir juga bahwa ada catatan-catatan amal yang akan diberikan kepada manusia. Apakah baik atau buruk itu terdapat surat Qaf ayat 17 sampai dengan 18, di surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12, surat Al-Kahfi ayat 49, dan surah Maryam ayat 88 sampai 92. Kemudian di hari akhir juga akan ada penimbangan amal perbuatan manusia. Ini terdapat surat Al-Anbiya ayat 47, surat Al-A'raf, dan surat Al-Mu'minun. Nah, kemudian ada tentang surga dan neraka, kemudian ada syafaat Nabi. Nah, ini iman kepada qada dan qadar. Nah, kemudian ini ada rukun Islam, banyak ya di sini. Haji sampai dengan haji ke Baitullah. Kemudian ihsan. Ihsan itu apa sih ihsan itu? Yaitu bahwa kita beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh Dia melihatmu. Nah, seperti yang tadi berkaitan juga nih dengan pertanyaannya Fahri. Kalau kita menemukan sesuatu, ya kita beranggap aja bahwa Allah itu melihat. Jadi kita jangan pergunakan apa yang ditemukan itu sebelum kita kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Kemudian ciri-ciri ihsan itu yaitu ada 5. Mentaati perintah Allah dengan ikhlas, senantiasa amanah, jujur, dan menepati janji, merasakan nikmat dalam beribadah, mewujudkan keharmonisan masyarakat, serta mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat ini ayatnya tentang ihsan, surat Al-Baqarah ayat 83 dan 195. Dan yang terakhir, di sini saya sampaikan mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan. Mungkin nanti pemakalah bisa menambahkan ya di makalahnya untuk revisi, bahwa iman itu ya kita yakini di dalam hati kita, dan kalau Islam itu perbuatan lahir kita, kemudian kalau ihsan itu adalah kesempurnaan terbaik. Jadi yakin di hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan, dan disempurnakan dengan ihsan kita, ditambah dengan keikhlasan, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Mungkin itu tambahan dari saya untuk pemakalah pada hari ini untuk kalian semua. Nanti insya Allah saya share di grup. Baik, saya rasa cukup ya untuk kuliah pada hari ini. Pak Nur Wahid, ada yang mau disampaikan lagi? Mana Nur Wahid? Tidak Bu, aman. Cukup ya. Baik, terima kasih Nur Wahid untuk presentasinya. Dan saya rasa untuk semua, ya cukup sudah kuliah kita pada malam hari ini, sudah pukul 9:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf lahir batin. Kita perkuliahan lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dadah Ibu.